Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan sebuah analisa menarik gitu ya teman-teman. Kan kita sempat melihat kemarin poster atau apa ya gambar daripada Budi Satrio, Waketum Gerindra dan Kaisang ini bertebaran di media sosial sebagai calon pasangan yang akan bertarung di DKI Jakarta memperebutkan kursi gubernur. Tapi belakangan sudah diklarifikasi bahwa Budi Satrio ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk fokus di DPR. Nah, muncul sebuah analisa menarik nih teman-teman. Konon ini bentuk perlawanan Prabowo terhadap Presiden Jokowi. Wah, ini sangat seru ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Topik berikutnya, meski sempat digadang-gadang dan posternya bersama Kaisang Pangarap sudah beredar, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono menegaskan tidak maju pemilihan Gubernur Jakarta. Merespons munculnya poster ia berduet dengan Kaisang di Pilkada Jakarta, Budi menyebut partainya sudah mengantongi nama yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Sementara untuk dirinya, keponakan Prabowo itu mengaku sudah mendapat arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk penugasan di DPR. Sudah terjawab kemarin, nama di DKJ. Tapi sudah fix jadi Gerindra kayak gitu Mas, Gerindra. Partai Gerindra sudah mengantongi nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jadi memang siap ya kalaupun di Jakarta nanti. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Pak Prabowo ini lagi ngeledek Pak Jokowi kan. Jadi beliau menunjukkan, nih ponakan saya larang untuk maju. Masa kamu masih tetap maksain anakmu maju juga? Itu kayaknya. Jadi mungkin diumpankan dulu ya. Diumpanin dulu terus ditarik lagi gitu ya. Iya, itu kan menurut saya sebuah pesan moral yang positif ya, karena apa nggak selalu itu bagaimana mendorong semua keluarganya untuk mendapatkan jabatan publik. Jadi Ya, apalagi dengan cara-cara yang harus mengubah konstitusi, mengubah sebuah undang-undang kan ini kemarin kita sudah bahas, ini yang cuman copy paste saja apa yang terjadi di Pilpres kan gitu, pada saat sang kakak belum bisa maju karena peraturan undang-undangnya tidak mengizinkan, tapi kemudian yang diubah itu aturannya, yang diubah undang-undangnya melalui jalur paman. Nah, kalau sekarang ini juga diubah untuk mengakomodir adiknya melalui jalur MA. Nah, ini sih mudah-mudahan tadi ya saya menerka ini upaya Pak Prabowo untuk ngeledek Pak Jokowi, juga sekaligus mengingatkan supaya jangan terlampau berambisi untuk memaksakan putra-putranya semua mendapatkan jabatan publik. Buktinya presiden terpilih saja secara tegas kan melarang. Secara tegas melarang ponakannya, karena kan juga beberapa media itu kan sudah ngangkat seperti CNN itu kan, kok yang didorong ponakan-ponakannya Pak Prabowo nih jadi calon gubernur, kepala daerah kan. Nah, tapi Pak Prabowo dengan tegas mengatakan perintahnya ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, kalau beliau mengatakan tidak maju ke Pilgub, tapi akan fokus di DPR, di parlemen. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Memang benar, banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Djiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Ya. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking.
Nah, ini yang saya tangkap dari beberapa pertemuan ya dengan berbagai macam warga Jakarta Timur dan yang dari berbagai latar belakang ya. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang ya. Saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami ya. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Dan juga dari Gibran sendiri juga nggak terlalu berkenan gitu, bahkan menolak gitu ketika PDIP mau masuk, bahkan Gibran menolak. Ya, bahkan gimana omongannya dia seperti apa? Lu berarti sudah ketemu dengan orang yang dekat dengan Gibran? Ya, kepada seseorang yang dekat dengan Gibran itu, Gibran menyampaikanlah bahwa dia pengen Jokowi nanti head to head aja dengan Mega sekalian. Oh, gitu. jadi dia ingin ayahnya yang terkasih yang begitu menyayangi dia itu, ya kan? Yang mencarikan pekerjaan. Yang mencarikan pekerjaan kalau kata netizen kalau ya kata kan? Netizen bukan netizen kata loh ya, bukan kata kami gitu. Itu kemudian ingin ya Gibran ingin bapaknya melawan atau head to head dengan Megawati. Karena hitung-hitungannya bapaknya 10 tahun presiden loh. Sementara Ibu Mega belum 10 tahun presiden. Ingat nggak sih belakangan kan juga ada dorongan-dorongan Jokowi jadi ketum partai kan? Dari berbagai relawan gitu kan. Tujuannya adalah itu untuk head to head dengan Megawati. Itu partai yang diambil adalah bisa Golkar, bisa Gerindra. Golkar atau Gerindra. Tapi apa mau orang Golkar sama Gerindra menyerahkan posisi yang tinggi sekali pada Jokowi? Karena informasi yang gue dapat, orang-orang Gerindra sangat menolak jika Jokowi memimpin Gerindra. Iyalah. Kan semua bisa dibicarakan, bro. Ya, tapi tidak mungkin. Di situ ada banyak faksi soalnya. Bukan soal praduga, tapi pola. Bahkan sudah ada joke, saya barusan lihat di WhatsApp, MK itu memilih kakak, kalau MA memilih adik gitu. Karena ini pola. Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar, namanya Gibran waktu itu ya sudah mulai diusung, tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan, dibuka putusan 90. Pola ya, saya berbicara pola, bukan sekedar prasangka. Nah, yang terjadi sekarang, ganjalannya juga, tapi bedanya ini sangat tipis, beda hitungan bulan. Jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya. Tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan. Karena bedanya kalau saya tadi hitung-hitung sekitar 3 atau 4 bulan saja. Nah, jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik, bahkan sudah dijadikan olok-olok. Jadi jadi tidak bisa dicegah gitu ya, pandangan-pandangan seperti ini karena polanya sama. Termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh Pak Dasko dengan momen penetapan putusan dari MA itu tadi soal keputusan peraturan KPU itu. Anda membacanya juga begitu? Iya. Dan saya juga harus melihat, kita juga semua harus melihat isi putusannya. Jadi bukan sekedar membaca pola-pola ya, tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya, sampai saya catat nih nomor-nomor halamannya, kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UUD 45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UUD 45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari Undang-Undang 10 2016 itu yang mengatur pilkada. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah, sementara itu tidak pernah dijelaskan, misalnya gitu. Jadi ada penyimpulan yang terlalu terburu-buru. Jadi dari dangkalnya penalaran hukum itu kita sudah bisa boleh ya, sangat boleh mencurigai. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusan seperti itu. Ya, itu ya teman-teman, kita sudah menyimak sendiri bagaimana Budi Satrio, Waketum Gerindra, tetap ditugaskan di parlemen atau di DPR. Menurut saya ini adalah hal yang bagus karena ya DPR pun butuh orang-orang pintar, orang-orang gesit, orang-orang yang kerjanya bagus gitu ya teman-teman. Demikian juga dengan di DKI Jakarta ya dicarilah orang yang bisa kerja, orang yang rajin kerja dan berintegritas tanpa harus gitu ya mengambil dari posisi-posisi lain yang memang seperti di DPR misalnya. Juga butuh orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang bisa kerja itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.